Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rudi Yukem. Yuk ngobrol santai bersama Om Viko di Studio 2 Podcast Lampung Utara yang sangat mengedukasi dan inspiratif. Jangan lupa like and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun ketemu lagi di Studio 2 Podcast. Kalau biasanya kita ngobrolnya agak-agak berat. Nah, kali ini gue pengen ngobrol tentang olahraga, ya kan? Dan kebetulan obrolan tentang olahraga gue langsung sama suhunya Bang An yang baru berapa bulan tapi sudah kegiatannya udah luar biasa, apalagi udah menjelang Pekan Olahraga Provinsi. Langsung aja kita ngobrol dengan Bang An. Bang, makasih banyak sudah diberikan kesempatan waktu untuk ngobrol sama Abang nih, Bang. Sama-sama. Terima kasih juga atas kunjungannya. Bang, ini Bang, kita kalau nggak salah baru 6 bulan ya, Bang? 6 bulan. Pengurusannya? Pengurusan Lampung Utara. Itu baru 6 bulan, tapi susunan kabinet Abang sudah mulai kerja ekstra nih, Bang? Ya, alhamdulillah kita dibantu sama ketua harian, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakil ketua yang betul-betul memang menguasai di bidangnya ya. Memang orang-orang piawai lah. Jadi walaupun saya terdapat kekurangan di sana-sini, ya saya tertutupi lah sama kawan-kawan yang membackup saya gitu. Di kepengurusan Abang yang baru-baru 6 bulan ini, Bang, tapi sudah punya tugas berat ya, Bang, menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Dan ini, lalu penekanan Abang kepada kepengurusan ini seperti apa, Bang? Ya kita ya memang harus lari kencang lah. Saya lihat ya memang olahraga di Lampung Utara ya belum menjadi budaya. Jadi artinya kita harus mendorong masyarakat, terutama kaum pemula ya, untuk membudayakan hidup sehat gitu ya. Artinya olahraga itu kalau bisa di semua lini ada, seperti di sekolah-sekolah, di ormas-ormas, atau di kantor-kantor OPD gitu, sehingga olahraga ini betul-betul menjadi tradisi gitu, menjadi budaya gitu, menjadi hobi gitu, sehingga bisa membiasakan hidup pola sehat. Dan itu menjadi tren Abang saat sering Abang dalam rapat, Abang saya dengar informasi selalu menggalakkan kepada seluruh pengurus untuk segera membentuk KONI ya kan, yang di ada kecamatan-kecamatan itu, Bang. Ya. Alhamdulillah itu sudah berjalan, dan tadi malam juga udah beberapa camat, ada 7-8 camat yang sudah menyiapkan personil, sehingga tinggal kami dari KONI Kabupaten menindaklanjutinya gitu. Itu dasar pemikiran Abang deh, Abang pengen di kecamatan, di desa-desa itu ada koordinatornya lah olahraga. Itu apa yang menjadi mendasar itu? Karena di Kabupaten Lampung Utara ini kan cukup luas ya. Sudah itu di setiap kecamatan itu kan berapa puluh SD, SMP gitu ya. Di situ notabene yang memang ada guru-guru olahraganya gitu kan. Artinya kita supaya menjaring atlet-atlet generasi penerus, kita dari dini kita sudah tahu, oh ini yang punya potensi, oh ini yang bisa dibina gitu. Sehingga bisa membantu kami KONI Kabupaten untuk menjaring atlet-atlet pemula. Dan memang kita dengar juga bahwasanya di kecamatan, di desa itu banyak atlet-atlet yang memang harus menjadi perhatian juga dari KONI. Iya, betul. Mudah-mudahan setelah nanti terbentuk KONI kecamatan, itu bisa terjaring secara menyeluruh gitu ya. Oke. Bang, lalu kapan rencana tuh kita mulai gerak untuk melantik itu di kecamatan-kecamatan? Rencananya? Ini rencana memang harus bebarengan sama Pemprov ya. Oh gitu. Insya Allah dalam tahun ini harus sudah kelar semua. Sudah. Berarti 3-4 bulan ke depan, insya Allah sudah terbentuk semua di 23 kecamatan yang ada di Lampung Utara. Artinya perpanjangan ini kan kecamatan ini perpanjangan, Bang, desa perpanjangan. Iya. Lalu penekanan rencana program di kecamatan dan desanya nanti seperti apa tuh? Ya mereka menggali ya potensi-potensi yang ada di desa-desa mereka, dari sekolah-sekolah mereka, dari itu. Sehingga betul-betul mana yang memang punya potensial, ya bisa terserap, bisa termonitor itu dari awal gitu ya. Dan bicara masalah Pemprov Pekan Olahraga Provinsi, tidak salah 2026 ini Pak? 2026 November ya. Tanggal 16 atau 18 kalau tidak salah. Jadi kesiapan kita gimana tuh, Bang? Persiapan
Alhamdulillah ya, persiapan terus berjalan ya. Kami telah melakukan pendataan atlet, evaluasi kesiapan setiap cabang olahraga, dan menyusun program latihan. Walaupun anggaran sangat terbatas ya, menyusun program olahraga walaupun anggaran sangat terbatas, semangat para atlet dan pelatih sangat luar biasa. Kami optimis Lampung Utara bisa meraih kemenangan lah, minimal masuk ke 5 besar. Hingga saat ini berapa cabur itu, Bang? Cabur yang terdaftar ini kalau nggak salah 36 ya, tapi 36. yang ikut serta di 28 cabur yang memang udah kami persiapkan untuk berlaga di Proprov nanti. Untuk jumlah atlet kita, Bang? Jumlah atlet yang ikut di Proprov nanti persiapan kita kurang lebih 259, termasuk pelatih dan ofisialnya. Banyak juga ya, Bang? Alhamdulillah dari 28 cabang olahraga yang Terus kita monitor dengan jumlah atlet yang banyak, terus caburnya juga di sekitar 30. Untuk memonitor mereka, apakah kita mobile di setiap cabur yang setiap latihan atau seperti apa itu, Bang? Nah ini kan begini, di penyusunan pengurus kami ini kan ada 5 wakil ketua dan 5 sekretaris. Itu kami sudah berbagi tugas. Wakil ketua 1 mengawasi cabur ini, wakil ketua 2 cabur ini, jadi sehingga semua bisa termonitor semua. Tahapan saat ini, Bang, ini. Jadi kan tentu nggak semerta-merta atlet daerah itu berangkat ke dalam ajang tersebut. Kita punya tahapan nih. Saat ini tahapannya seperti apa, Bang? Tahapannya mungkin baru persiapan ya. Baru persiapan ya, karena lagi-lagi kita ini kan terbentur di masalah yang seperti kata tadi. Anggaran dari tahun-tahun sebelumnya bukan mau meningkat, malah justru kita dituntut untuk memajukan olahraga di Lampung Utara dengan keterbatasan yang sangat-sangat minim gitu, masalah pendanaan. Dari hasil monitor Bang nih, Bang, tentunya Abang udah pernah monitor juga nih atlet-atlet latihan itu. Berdasarkan pantauan Abang beserta pengurus, atlet-atlet kita seperti apa, Bang? Sepertinya dengan kepengurusan KONI yang baru ini semangat atlet lebih membara loh ya. Didukung oleh orang tuanya, didukung oleh sekolah gitu, oleh masyarakat, begitu antusias gitu ya. Mereka yang sebelumnya mungkin kurang perhatian, sekarang sudah ada perhatian lah dari kawan-kawan kita gitu ya. Apakah atlet itu murni asli Lampung Utara atau kita juga comot dari luar nih, Bang? Ini bocor-bocoran aja, Bang. Asli, insya Allah asli lah. Asli. Asli Lampung Utara. Ya, kita kan mau istilahnya mendapatkan bibit-bibit atlet yang untuk jangka panjang gitu ya. Saya kalau memang kita mau meraih target hanya untuk lip service saja, ya bisa saja kita bon sehingga kita dapat banyak juara, tapi tidak itu yang kita utamakan. Bang, tapi saya pernah dengar dan saya pernah baca di salah satu median sosial dan beberapa media, ada cabur IPSI Taekwondo itu kemarin juara di IPSI di provinsi Taekwondo kalau tidak salah, di merebut piala Kapolri juga. Itu gimana tuh perhatian Abang kepada mereka sehingga mereka antusias banget membanggakan nama Lampung Utara? Iya, alhamdulillah. Jadi mereka pulang ya kita sambut ya. Kita kasih semangat orang tuanya, atletnya, ya kita beri garansi bahwa manakala mereka bisa mempertahankan, bisa mendapatkan juara, mengharumkan atas nama kabupaten kita yang tercinta, kita akan kasih reward lah ya. Reward ya. Meskipun belum kita tentukan sekarang berapa atau bentuk apa, tapi pasti ada reward. Karena dia bentuknya itu yang menjadi menjadi semangat mereka gitu. Dan itu menjadi penekanan Bupati juga, Bupati Lampung Utara, bahwasanya kepada Abang selaku Ketua KONI, beliau berpesan bahwasanya bagaimana Lampung Utara, atlet-atletnya mengharumkan Lampung Utara, bahkan bukan di tingkat provinsi, tingkat nasional udah harapan beliau. Itu jadi PR berat dan menjadi beban berat juga untuk Abang sebagai Ketua KONI. Untuk menghadapi itu seperti apa nantinya, Bang? Nah ini kan kita lagi menjaring ya supaya atlet-atlet kita yang memang berprestasi itu kita akan dorong supaya ada pembina-pembinanya gitu ya. Seperti contoh, seandainya bidang olahraga poli atau bidang olahraga karate itu di bawah naungan pembinaan lembaga apa gitu, lembaga Bank Mandiri atau apa, atau perusahaan apa gitu, sehingga mereka tidak hanya semena-mena untuk berharap dari APBD ya, dari KONI, mereka juga ada suntikan dari lembaga lain yang memang cinta juga dengan Lampung Utara gitu untuk memajukan atlet kita. Bang, dari beberapa jumlah cabur yang ada itu ya bukan mencemburui ya, Bang, artinya ada berapa cabur yang menjadi unggulan di KONI sendiri untuk tampil di Proprov? Mungkin ada berapa ya? Mungkin ini ada atletik ya. Atletik ini kita memang kejurnas kita di Jakarta
Sudah itu ada Muang Thai. Muang Thai. Muang Thai ini memang walaupun dia dualisme, akhir-akhir ini sudah mengkerucut menyatu gitu ya. Di bawah adinda kita Laksamana, ini seperti semangatnya juga, mudah-mudahan ini bisa memberi warna juga nanti di Poprov yang tidak mengecewakan kita. Sudah itu ada cabang olahraga wusu, kejuaraan di Jakarta juga. Sudah itu ada tinju juga sekarang ini ada lolos di PON, bela diri di Manado. Jadi artinya mudah-mudahan ya cabang-cabang olahraga yang sifatnya bela diri ya sepertinya kita agak sedikit menonjol lah ya. Jadi Bang, karena ini lagi pusat pelatihan. Ya. Jadi KONI sendiri apakah berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk sama-sama memperhatikan atlet-atlet kita yang akan bakal tampil di ajang Poprov nanti? Alhamdulillah kerjasama kami sangat ini ya. Dukungan dari pemerintah daerah sangat maksimal gitu ya. Dan saya berharap juga ini juga dukungan dari legislatif ya, dari kawan-kawan dari ketua DPR, dari masyarakat terutamanya, supaya betul-betul mendorong anak ponakannya supaya menjadi atlet yang baik lah ya. Untuk mencintai olahraga, yang untuk mengharumkan nama Kabupaten Lampung Utara. Bang, kalau saya berevaluasi di tahun-tahun sebelumnya, ini kita bicara tahun-tahun sebelumnya ya Bang, KONI Lampung Utara dan KONI di luar tempat yang akan bertanding, Lampung Selatan dan lain-lain yang pernah terjadi, itu biasanya sudah mulai berkolaborasi, terutama masalah perhatian untuk persiapan tempat tinggal atlet, tempat latihan atlet, makan minum atlet, kesehatan atlet. Nah, sejauh ini Bang nih, untuk mempersiapkan gitu, Abang sudah mulai bergerak belum, baik dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun dengan panitia kegiatan di provinsi nanti. Jangan Abang jawab dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Kami Bang Lampung. Nih Bang, yang pertanyaan tadi tuh, kesiapan kita Bang, karena menghadapi Poprov tentunya kita sudah berkoordinasi baik dengan provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Itu seperti apa nantinya Bang? Alhamdulillah persiapan kami sudah cukup ya, sudah dimaksimalkan, artinya kami sudah mempersiapkan 15 titik 15 tempat titik. latihan yang terdiri dari beberapa OPD ya, seperti di stadion, seperti di lapangan tenis, ada juga di aula dinas pertanian, ada juga di aula PU. Semua kita pakai dan surat kami sudah berjalan untuk minta izin supaya mereka bisa menggunakan itu, bisa diizinkan untuk menggunakan fasilitas pemerintah daerah. Terus sudah mulai bergerak? Udah mulai, artinya tinggal penyusunan lagi di titik-titik 15 tempat itu apa-apa aja yang akan diinikan gitu. Olahraga, cabang-cabang olahraga apa aja yang akan berlatih di situ. Gitu. Dan itu menjadi bahan evaluasi kita berarti? Ya, artinya kita untuk menyesuaikan sekian atlet yang diusulkan oleh cabur, ya kita akan evaluasi atlet-atlet ini itu yang sudah didaftarkan ke kita, yang masuk di 359 itu, apakah betul-betul memang layak atau tidak gitu. Bang, sejauh ini dari apa yang kita perhatikan Bang, dari apa yang kita lihat, hasil sementara atlet-atlet kita itu yang menjadi perhatian saya ini sepak bola Bang, karena jujur saja kalau sepak bola ini kan menjadi gandrungan anak muda ini apakah juga akan diikut sertakan dan nanti dalam Poprov? Alhamdulillah diikut sertakan ya. Dan Ketua PSSI tadi malam di acara pisah sambut Pak Ibu Kapolres, dia menyampaikan kesiapannya bahwa tim dia siap berlaga. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Kabupaten Lampung Utara. Bang, sedikit bocoran dari apa yang pelaksanaan Poprov ini Bang. Sedikit bocoran bahwasanya tentu ada aturan-aturan main yang diberlakukan di KONI provinsi. Sedikit bocoran apa aturan main apa saja yang akan diberlakukan? Aturan main mungkin di usia ya. Di usia. Di usia dan berat badan yang mungkin yang menentukannya. Salah satu cabur deh, berat tinju itu batas usia juga ada? Ada ya. Termasuk sepak bola, Pak? Termasuk sepak bola. Termasuk biliar? Sama. Jangan main-main macam-macam, Pak. Mau lo umur 40 ikut cabur Pak Manajer. Bang, ini Bang, bicara masalah kesiapan. Setelah dari semua monitoring dan lain-lain, apakah kita akan mulai bergerak mengumpulkan semua atlet menggelar upacara dan menghadirkan Bapak Bupati, dan tentunya dalam tujuan untuk memotivasi atlet kita, bagaimana atlet kita nanti berjuang dengan sportivitas dan mendulang prestasi yang membanggakan Lampung Utara? Ya, untuk sementara ini kan kami kerja dulu ya. Kerja dulu sehingga setelah kami betul-betul menguasai atlet-atlet di setiap cabur-cabur, baru kami
libatkan pemerintah daerah untuk kami laporkan gitu bahwa ini kesiapan kami nih dari KONI untuk berlaga di Porprov nanti. Oke. Dan ada cabur baru kalau nggak salah Bang. Ada beberapa cabur yang baru dan itu sudah mulai mendaftar ke KONI. Ada ya cabur baru itu apa namanya? Sepak bola. MMA. Ya, ada MMA, ada briket ya. Oh, briket, itu ya. ya, yang memang ya kita sudah siapkan juga atlet untuk itu. Dan itu bakal sudah mulai dievaluasi untuk ikut itu juga? Iya, sudah dipersiapkan juga itu. Walaupun nanti sangat terbatas ya dengan waktu yang memang begitu mepet ya insya Allah kita ikutkan juga lah. Minimal untuk pelatihan mental mereka ya. Untuk berlaga di olahraga yang mereka bidangi. Dari Porprov ini mendulang suatu langkah untuk maju ke tingkat nasional tuh Bang. Artinya memang menjadi perhatian khusus KONI Lampung Utara bagaimana atlet Lampung Utara dapat berkecimpung di provinsi membawa nama harum Lampung. Di Porprov ini nanti kan sebuah ajang ya, sebuah ajang kesempatan untuk kita persiapkan di PON 2027 ya. Insya Allah nanti mana-mana yang berprestasi di Porprov nanti pasti akan kita utamakan gitu untuk mewakili kita sebagai PON menghadapi PON 2027 nanti dari Lampung. Berarti penyemangat dari teman-teman kepengurusan artinya yang benar-benar lebih ekstra untuk mendampingi Abang. Bagaimana capaian tingkatan yang harus kita, karena dari 11 untuk melompat ke 5 besar. Tingkat 5 besar aja Bang. Mau berapa kabupaten ya harus kita lewati ya. Ada jurus jitu Bang untuk kita bisa menggapai itu. Mudah-mudahan ada lah. Dah Bang, terus gini Bang, misalnya ada keluhan ini. Banyak dari atlet yang mengeluhkan fasilitas. Ya jujur saja, fasilitas kita basket dah. Dia kan banyak yang mengeluh ruang lingkup kita untuk latihan basket aja bertumburan dengan futsal. Ada satu yang di taman juga itu kurang memadai. Itu koordinasi Abang dengan pemerintah kabupaten bagaimana bisa dapat memenuhi cabur-cabur yang ada, terutama untuk tempat latihan Bang. Ya tempat latihan kalau untuk Porprov memang kita kan tidak bisa menambah lagi fasilitas yang ada di Lampung Utara ya, lebih dari 15 tempat titik itu. Tapi ke depan kami kan dengan pemerintah daerah, dengan DPR kami akan menghadap Menpora untuk menyampaikan. Karena gedung kita di Lampung Utara ini kan bangunan kita ini tahun 80 ya. Tahun 86. Dan 86 ini sampai sekarang belum ada perubahan sedikit pun yang tempat kita duduki sekarang ini gitu Pak. Dan kita sudah minta jadwal dengan kementerian dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah diterima oleh Kementerian Menpora di sana untuk menyampaikan usulan-usulan kita yang ada dari Kabupaten Lampung Utara. Kita yang jemput bola Bang? Iya, kita jemput bola. Dan mudah-mudahan menjadi apa yang menjadi target KONI Lampung Utara dapat terwujud juga. Karena kebutuhan tempat latihan sangat dibutuhkan oleh atlet-atlet kita Bang. Bagaimana kalau kita mau menggapai target tapi tempat latihan nggak ada, artinya jadi penekanan khususnya juga Abang kepada pemerintah kabupaten untuk menggapai itu ya Bang? Betul sekali. Tapi di tengah-tengah keterbatasan efisiensi dana, memang kita tidak bisa banyak menuntut ya. Oke Bang, kita gali lagi obrolan tentang Porprov dan kegiatan tingkat nasionalnya setelah cuplikan berikut ini. Kami Bang Lampung. Saya dapat informasi nih Bang, katanya ada sekolah-sekolah yang mereka siswanya berprestasi banget sampai nasional tuh Bang. Iya. Dan langkah KONI sendiri Bang, gimana tuh koordinasi dengan sekolah biar kepala sekolahnya mulai koordinasi sama kita. Jadi kita lakukan pembinaan nantinya ke depan. Ya, untuk sementara memang sudah kita jemput bola itu ya, atlet-atlet memang bibit-bibit atlet di sekolah-sekolah yang memang belum tergali. Nah itulah langkah itulah penyebab itulah yang memang mendorong kepengurusan kami untuk membentuk KONI-KONI di cabang-cabang di setiap kecamatan itu. Untuk seperti jangan sampai ada yang memang peluang-peluang atlet-atlet muda yang tidak bisa tersentuh atau tidak tergali atau tidak termonitor gitu. Terus gini Bang, saya dapat informasi juga. Gimana kalau Abang ini banyak bener namanya brosur-brosur mengajak masyarakat Lampung Utara untuk berolahraga, menggalakkan olahraga. Dan bahkan Abang memberikan contoh, salah satu contohnya adalah kami ngelihat sendiri kalau Abang sering jogging tuh. Ya. Apakah itu salah satu dari olahraga jogging itu sebagai motivasi untuk memberikan contoh gitu Bang? Betul, karena sekarang saya berpengalaman dengan diri saya sendiri. Ya. Saya lahir tanggal 10 bulan 11 1964. Dari kecil saya sekolah SD, SMP, dan SMA saya tidak pernah mengenal olahraga.
Jadi yang namanya olahraga, waduh, nggak ngerti. Banyak duduk, banyak diem, banyak itu gitu ya, banyak aktivitas fisik lain, tapi nggak ada yang namanya olahraga gitu. Segitu memang kita sudah tua, udah umur sekitar 50-an tahun, nah, baru tahu arti kesehatan itu, baru tahu kita olahraga itu sangat penting. Sangat penting sekali, gerakan sedikit aja punya manfaat yang besar gitu ya. Bahkan kita memang konstruksi badan kita ini memang kan diciptakan memang harus untuk banyak bergerak. Nah yang sudah kan kita banyakin duduk, banyakin melamun, banyakin tidur. Ternyata itu tidak sehat. Banyak tidur, banyak duduk itu Jadi hal kecil aja nih Bang, hal kecil yang bagus itu adalah banyak bergerak. Gitu ya. Banyak bergerak. Hal kecilnya Bang, hal kecil yang bisa masuk dalam kategori olahraga. Jalan. Ya jalan ya. Saya kan paling yang tidak menggunakan dana, paling tidak di setiap waktu bisa adalah jalan sehat, jogging. Makanya saya juga dengan kawan-kawan ada grup jogging juga. Kalau mau Adinda mau gabung ya silahkan aja. Itu kalau biasanya Bang, kalau dalam aturan kesehatan dan aturan olahraga itu biasanya sehari sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali sih. Kita di Indonesia ini sebetulnya idealnya umur 50 tahun ke atas itu target langkah kita yang harus kita jalankan itu minimal 5.000 langkah setiap hari. Setiap untuk hari? memenuhi untuk pembakaran kalori yang ada di tubuh kita. Nah, seperti Adinda sudah ada angka hari ini berapa? Iya. Nah, itu untuk membakar kalori. Di samping jogging juga, saya sarankan juga dengan pemerintah, dengan masyarakat pada umumnya, khususnya di Lampung Utara, ya budayakan jogging, banyak bergerak. Aktivitas fisik harus dimaksimalkan. Hal yang sangat sederhana dalam olahraga berarti Bang. Jogging. Ya jalan kaki lah, jalan atau aktivitas di rumah, ke sana nguyur sana. Biasa kita main suruh ya main perintah di rumah, kalau bisa kita bangun sendiri gitu kan, duduk bangun diri. Itu kan aktivitas fisik gitu kan. Di samping itu juga ya untuk supaya penyusutan tubuh kita, otot kita ya ada gerakan-gerakan dikit ya yang beban gitu kan. Apa dari semen atau dari angkat karung atau apa gitu. Kalau memang kita laki-laki nggak ada kerjaan, kita nyapu apa kan bisa juga sebetulnya aktivitas. Meskipun saya nggak pernah ngerjain itu karena saya memang ada kerjaan lain. Tapi artinya saya di sini saya menggarisbawahi betapa pentingnya kita hidup itu aktivitas fisik untuk mengontrol untuk ini kan kita. Gitu. Aktivitas fisik itu artinya harus diperbanyak ya. Kalau biasa enak duduk, enak ngelamun, enak tidur itu harus dirubah itu. Ya Bang, jadi kalau kita bicara masalah olahraga, kalau olahraga itu kan banyak bener caburnya Bang. Habis kan iya. Terus biasanya gini Bang, di sekolah itu ada batas waktu hari, ya kan ada di sekolah. Dan kegiatannya juga diatur dalam kurikulum. Biasa, yang menjadi penekanan kan yang imbauan kita Bang sebagai KONI, seharusnya idealnya gimana tuh untuk di sekolah? Harapan saya cabang olahraga itu dari tingkat PK harus ada ya, supaya dari anak-anak juga mereka sudah membiasakan hidup sehat gitu ya dengan berolahraga gitu. Bila perlu pelajarannya memang ditambah gitu ya. Kalau biasanya 1 jam 1 minggu ya dibuat 2 jam lah ya. Jadi bisa serempak kita membudayakan hidup sehat gitu dari sedini mungkin. Jadi gini Bang, terakhir Bang. Menghadapi Poprov, kita kembali ke Poprov ya. Menghadapi Poprov Bang, artinya keseriusan kita benar-benar sudah mulai tergali, sudah mulai terfikirkan oleh Abang dan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Terakhir, pertanyaan saya ke Abang adalah motivasi Abang kepada seluruh atlet dan penekanan Abang kepada seluruh atlet untuk mulai mempersiapkan diri, dan tentunya persiapan itu juga tidak boleh juga didur karena kita mengingatkan batas waktu, ada termin-termin tersendiri gitu Bang. Yang jelas permintaan saya untuk mendorong mereka untuk berlatih yang sungguh-sungguh lah, dimaksimalkan latihannya, istirahat juga harus diperketat ya, jangan sampai kurang istirahat, asupan juga begitu. Ya kami KONI hanya bisa mendorong mudah-mudahan apa yang bisa kami perbuat, kami akan perbuat semaksimal mungkin itu untuk kemajuan Kabupaten Lampung Utara. Oke. Dan harapan kami juga bersama Bang, mudah-mudahan Lampung Utara dari 11 naik 5 lah Bang. Jadi kerja keras nih harapannya ya. Bang. Kalau hanya melangkah naiknya 1-2 sama dengan kerja aja ya. Makasih banyak Abang sudah berikan waktu pada kami untuk ngobrol tentang olahraga, tentang Sama-sama. persiapan kita menghadapi Poprov, dan tentunya doa kami juga mudah-mudahan atlet-atlet Lampung Utara dapat memberikan hal-hal yang luar biasa dan membanggakan Lampung Utara dan bahkan kedepannya ikut di tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ada pesan khusus Abang kepada masyarakat Lampung Utara? Pesan khusus ya, biasakan pola hidup sehat lah ya. Oke, makasih banyak. Dengan berolahraga. Saya suka banget tuh. Kalau kata Bang An, olahraga minimal jogging. Kalau nggak bisa jogging, minimal angkat-angkat berat. Langkah di rumah, Simpel. jangan males-males. Jangan males-males ya. Makasih banyak Abang. Koni kuat, atlet hebat, daerah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.